Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulyar Danita. Di sini saya akan membahas tentang chapter 3, yaitu tentang random forest. Yang pertama yaitu random forest. Dari teorinya, random forest adalah salah satu metode yang ada di decision tree. Decision tree yaitu suatu diagram atau yang biasa dikenal dengan pohon pengambil keputusan. Merupakan suatu diagram alil yang memiliki bentuk seperti pohon yang digunakan untuk mengumpulkan data atau root node. Random forest dapat juga diartikan sebagai kombinasi dari setiap tree yang kemudian dikombinasikan dalam suatu model yang bergantung pada sebuah nilai vektor random dari distribusi yang sama. Nah, random forest juga merupakan algoritma yang biasa digunakan untuk mengklasifikasikan data dalam jumlah yang besar. Nah, kalau misalnya ini adalah contoh dari penggambaran dari random forest. Selanjutnya yaitu cara membaca dataset. Untuk langkah pertama, kita mendownload terlebih dahulu file datasetnya. Di sini saya mengambil dataset dulu yang ada pada teori. Setelah download selesai, buka software Spider untuk melihat isi dari file dataset yang telah kita download. Isi dari data tersebut memiliki ekstensi file yang bernama .txt yang di dalamnya terdapat kelas dari file. Contohnya pada data jenis burung memiliki file indeks dan angka, di mana indeks tersebut berisi angka yang memiliki arti jenis burung dan nama burung. Sedangkan pada field memiliki isi nilai yang berupa 0 dan 1, di mana memiliki sifat boolean yaitu true or false. Hal ini terjadi karena komputer hanya bisa membaca bilangan binar sehingga file tersebut berupa angka. Angka yang dimaksud di sini adalah angka 0 yang berarti false dan angka 1 yang berarti true. Yang nomor ketiga yaitu cross validation. Cross validation merupakan suatu metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model atau algoritma dengan cara data dipisahkan menjadi dua subset, yaitu data fokus pembelajaran dan data validasi atau evaluasi. Selanjutnya yaitu arti skor 44% pada random forest, 27% pada decision tree, dan 29% dari SVM. Skor 44% diperoleh dari hasil pengolahan dataset jenis burung. Hal ini dilakukan untuk proses pembagian data testing dan data training, kemudian diproses dan menghasilkan skor sebanyak 44%, yang artinya bahwa skor tersebut digunakan sebagai pembanding dalam tingkat keakuraatannya. Pada decision tree memperoleh data yang lebih kecil yaitu sebanyak 27%. Hal ini disebabkan karena data yang diolah menggunakan decision tree dibagi menjadi beberapa tree. Pada SPM memperoleh skor sebanyak 29%. Hal ini disebabkan karena data yang dimiliki masih bernilai netral. Kemudian, cara membaca confusion matrix. Untuk membaca confusion matrix dapat menggunakan source code sebagai berikut. Nah, ini untuk source kodenya untuk membaca confusion matrix. Di mana nanti akan mengurus semua data yang berhubungan dengan matriks. Pada source code tersebut digunakan dalam melakukan read pada dataset burung dengan menggunakan metode confusion matrix. Dalam confusion matrix terdapat 4 istilah, yaitu true positif yang merupakan data positif yang terdeteksi benar, true negatif yang merupakan data negatif akan tetapi terdeteksi benar, false positif merupakan data negatif namun terdeteksi sebagai data positif, false negatif merupakan data positif namun terdeteksi sebagai data negatif. Ini adalah contoh
Untuk read dataset menggunakan komponen matris dapat dilihat di bawah. Selanjutnya, voting pada random forest. Voting pada random forest ialah sebuah proses pemilihan dari tree yang dimana akan dimunculkan hasilnya dan disimpulkan menjadi informasi yang pasti. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan sebuah contoh bagaimana voting bekerja. Nah, di sini tuh ada tree 1, tree 2, dan tree 3. Nah, dari kumpulan ada untuk tree 1 sama tree 2 sama tree 3, kita bisa mengambil kesimpulan dari beberapa tree ini. Dalam tree tersebut akan dilakukan proses voting. Saya akan memberikan contoh kasus di mana akan diadakan voting untuk menentukan sebuah HP. Dalam tree akan diberikan sejumlah data, misalnya saja data tersebut berupa gambar yang dimana data tersebut akan dipilih dengan cara voting. Hasil voting akhir dari setiap tree menunjukkan HP typo, yang berarti kesimpulan dari data yang telah diberikan menyatakan gambar tersebut adalah HP typo. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah HP typo dikarenakan hasil voting terbanyak adalah HP typo. Selanjutnya yaitu praktek, yaitu membuat aplikasi sederhana menggunakan Pandas. Nah, di sini saya sudah mempunyai import Pandas FPD digunakan untuk mengimpor library Pandas. Dita sama dengan pd.read digunakan untuk memanggil file CSV dan dipisahkan dengan tanda titik dua. Kemudian di sini untuk mengetahui jumlah data, lalu di sini digunakan untuk mengetahui kolom nama dari variabel data. Jika kita merani, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Jika kita ngerani, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian nomor 2 yaitu membuat aplikasi nanti. Untuk yang pertama yaitu kita mengimpor nanti SMT. Ini digunakan untuk mengimpor library nanti. Kemudian di sini ada menggunakan fungsi episode. Di sini np.zoom menggunakan fungsi zoom merupakan bawaan dari nanti. Kemudian di sini kita digunakan print episode digunakan untuk menampilkan jumlah episode dari variabel episode. Ya, kita merani maka hasil aksinya seperti ini. Dia akan menjumlahkan berapa episode dari setiap drama. Kemudian nomor 3 kita disuruh untuk membuat aplikasi Matplotlib. Nah, di sini ada prompt Matplotlib import Python digunakan untuk mengimpor library Matplotlib. Nah, ini digunakan untuk membuat variabel dengan nama halaman. Yang ini digunakan untuk membuat variabel dengan nama FPL, begitu juga seterusnya MB dengan FAT. Nah, slash di sini digunakan untuk membuat objek irisan dari variabel yang sudah dispesifikasikan. Nah, activity itu digunakan untuk membuat judul dari setiap masing-masing ini variabel yang sudah kita buat. Nah, code ini digunakan untuk mengatur warna atau memberikan warna pada setiap item. Nah, plt.q ini digunakan untuk mengatur quality. Nah, ini tuh plt.title digunakan untuk memberikan judul pada title. plt.show digunakan untuk menampilkan grade. Jika kita merani, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada nomor 4, yaitu yang pertama, source kode pertama pada random forest berfungsi untuk membaca dataset yang memiliki format text file dengan mendefinisikan variabel yang bernama ingot. Variabel tersebut berisi value untuk membaca data. Nah, sini pertama ada import pandas std digunakan untuk mengimpor library pandas sebagai as. Ingot pd.read digunakan untuk membaca file CSV dari dataset dengan ketentuan yang ada. Jika berhasil dibaca, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, pada source kode berikutnya akan mengembalikan baris teratas dari data frame variabel ingot. Ingot.read digunakan untuk menampilkan data yang dibaca tadi tapi hanya data paling atas. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, pada output berikutnya akan menampilkan jumlah kolom dan baris dari data frame. Ingot.shape digunakan untuk menampilkan jumlah data kolom. Hasilnya akan seperti ini. Variabel ingot kedua telah menggunakan fungsi yang bernama pivot guna mengubah kolom jadi baris dan sebaliknya dari data frame sebelumnya. Ini tuh digunakan untuk membuat variabel baru dari fungsi ingot dengan mengganti indeks dan kolom atau kebalikan. Hasilnya akan seperti ini. Variabel ingot 2 atau hit berfungsi untuk mengembalikan value teratas pada data frame ingot 2. Ingot2.hit digunakan untuk menampilkan data yang dibaca tadi tetapi hanya data paling atas. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, menghasilkan jumlah kolom dan baris pada data frame ingot 2. Ingot2.shape digunakan untuk menampilkan jumlah data atau kolom. Hasilnya akan seperti ini. Ini jumlah data dan kolomnya.
Lalu setelah itu menunjukkan dalam melakukan playthrough yang mana ingrid menjadi sebuah indeks yang unik. Ini tuh digunakan untuk membaca file CSV tadi dengan ketentuan yang ada, dan ini tuh digunakan untuk sebagai variabel img label sebagai set index atau ingrid. Jika kita ngerunning maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya akan melakukan load jawabannya yang berisi apakah burung tersebut termasuk spesies yang sama. Kolom tersebut yaitu ingrid dan label. Ingrid label.get yaitu digunakan untuk menampilkan data yang dibaca tadi tetapi hanya data paling atas. Jika kita ngerunningnya maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya menunjukkan bahwa jumlah baris sebanyak 1118 dan kolom 1 yang dimana kolom tersebut adalah jenis spesies pada burung. Nah itu digunakan untuk menampilkan jumlah data atau kolom. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya melakukan join antara ingrid 2 dengan img labels dikarenakan memiliki isi yang sama sehingga akan mendapatkan sebuah data ciri-ciri dan data jawaban sehingga bisa dikategorikan sebagai supervised learning. Nah itu digunakan sebagai variabel db yang digunakan sebagai fungsi join dari data ingrid 2 ke variabel img labels. Nah ini tuh digunakan sebagai variabel df dengan sampel dengan ketentuan track sama dengan 1. Jika kita ngerunningnya maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya melakukan drop pada label yang ada di depan dan akan menggunakan label baru yang dijoinkan. Nah itu digunakan untuk membuat kolom dengan ketentuan 312. Ini juga sama. Jika kita ngerunningnya maka hasilnya seperti ini. Mengecek isi 5 data teratas pada df4 digunakan untuk menampilkan data yang dibaca tapi hanya data yang paling atas. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya mengecek isi data teratas dari df label. Nah ini tuh digunakan untuk menampilkan data yang dibaca tadi tapi hanya data paling atas. Jika kita ngerunning maka hasilnya akan seperti ini. Jadi dia tuh cuma ngerunning data yang paling atas aja. Selanjutnya membagi 8.000 row pertama menjadi data training dan sisanya adalah data testing. Ini digunakan untuk membagi 80.000 row pertama menjadi data training dan sisanya adalah testing. Ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Nah itu kebalikan dari angka membagi. Jika kita ngerunningnya maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya, pemanggilan kelas random forest classifier di mana artinya menunjukkan banyak kolom pada setiap tree adalah 50. From Escalate Ensemble import random forest classifier. Nah, itu digunakan untuk mengimport random forest classifier. Ini pada variabel CLF ini digunakan sebagai variabel untuk klasifikasi random forest. Jika kita menanya maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya, menunjukkan hasil prediksi dari random forest. Untuk variabel CLF ini digunakan sebagai training. Jika kita ngerunning maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya, menampilkan besaran akurasi dari prediksi pada random forest yang merupakan skor perolehan klarifikasi. CLF ini digunakan sebagai prediksi dari training tapi hanya menampilkan data yang paling atas. Nomor 5. Selanjutnya nomor 5 yaitu yang pertama melakukan import confusion matrix pada library Escalene matrix. From Escalene matrix import confusion matrix. Nah itu digunakan untuk mengimport confusion matrix. Red label digunakan sebagai data testing. Lalu CM digunakan sebagai variabel data label. Menampilkan isi CM dalam bentuk matriks yang berupa array. Nah CM ini, variabel CM ini digunakan untuk menampilkan data label. Jika kita ngerunningnya maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya membuat dan menampilkan hasil plot. Import matplotlib.pyplot as PLT digunakan untuk mengimpor library matplotlib sebagai PLT. Import itertools mengimpor library itertools. Nah itu dfplot bla 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 sampai lulus digunakan untuk membuat fungsi dengan ketentuan data yang ada pada CM. If normalize CM sama dengan stplot. Ini tuh digunakan jika normalisasi sebagai ketentuan yang ada maka print normalize confusion matrix. Kemudian ini jika tidak memenuhi kondisi if maka print else. Nah itu digunakan untuk ngeprint atau menampilkan CM. Nah setelah itu plt im.show digunakan sebagai fungsi untuk membuat plotnya. Plt.title digunakan untuk membuat title pada plotnya.
Ini digunakan untuk membuat marknya, ini digunakan untuk membuat tipnya, ini digunakan juga sama untuk membuat tipnya, dan ini juga digunakan sebagai normalisasi. Variabel trace ini mengambil data pada max pada set CM kemudian dibagi menjadi 2. Kemudian PLTT client mengatur layout pada plot, memberi nama label pada sumbu Y, dan ini juga memberi nama label pada sumbu X. Birds. Nah, ini tuh digunakan untuk membaca CSV dengan ketentuan nama bird name. Lalu bird ini merupakan nama birds dengan ketentuan bird name. Birds menampilkan data birds. Kemudian import numpy as NP digunakan untuk mengimpor library numpy sebagai NP. np.setPrintIf digunakan sebagai variabel yang membuat set print option. Selalu ada plp.figur digunakan sebagai figur dengan ketentuan 60, 60 dan DPI 300. Jika kita ngeraninnya maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya menunjukkan klarifikasi dengan decision tree menggunakan dataset yang sama dan akan memunculkan akurasi prediksi. Ini udah nomor 6 guys. Lalu ini ada from SQL input tree digunakan untuk mengimpor library tree. CLF tree ini merupakan variabel sebagai decision tree. Lalu ada CLF sebagai data training dan ini sebagai data testing. Jika kita ngeraninnya maka hasilnya seperti ini. Akan menampilkan angkanya. Lalu menunjukkan klarifikasi dengan SPM menggunakan dataset yang sama dan akan memunculkan akurasi prediksi. Nah, permasalahan import SPM ini digunakan untuk mengimpor library SPM. CLFS SPM di sini digunakan sebagai variabel untuk mengatur fungsi SPC. CLFSM ini sebagai data training dan ini juga sebagai data testing. Jika kita ngeraninnya maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya nomor 7, menunjukkan hasil cross validation pada random forest. From scoring sama yaitu untuk mengimpor cross score. Nah, scores ini variabel scores sebagai variabel prediksi dari data training. Lalu ada ngeprint untuk ngeprint akurasi atau data scores dengan ketentuan yang ada. Jika kita ngeraninnya maka hasilnya seperti ini. Kemudian menunjukkan hasil cross validation pada decision tree. Dex scores tree itu digunakan sebagai prediksi menggunakan scores dan metode tree. Lalu ini yang ada akurasinya menampilkan akurasi atau skor akurasi dengan ketentuan yang ada. Jika kita ngeraninnya maka hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya ada menunjukkan hasil cross validation pada SPM. Nah, scores SPM di sini digunakan sebagai data training, lalu untuk ininya itu digunakan untuk data testing dan output akurasi. Ya, kita ngeraninnya maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya nomor 8 atau nomor terakhir. Nah, itu digunakan untuk menunjukkan pertama kita menunjukkan informasi tree yang dibuat. Yang pertama ada max underscore features of digunakan sebagai variabel untuk membuat range 5, 50 dan 5. Nah, di sini ada ns estimator of sebagai variabel untuk membuat range 10, 200 dan 20. Ada rf params digunakan untuk sebagai variabel untuk menjumlahkan yang sudah ditentukan sebelumnya. Ini ada pengulangan dan ini ada pengulangan. Digunakan untuk menampilkan variabel C. Ini skor di sini sebagai variabel training dan ini ada indeksnya 0, indeksnya 1, indeksnya 2, indeksnya 3, I plus sama dengan 1 dengan ketentuan ini. Kemudian ada untuk ngeprint max features-nya. Jika kita ngeraninnya maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya, menunjukkan hasil dari plotting komponen informasi sehingga dapat kita baca sebagai grafik 3D. Nah, ini tuh ada informat plotted by plot SLT. Itu digunakan untuk mengimpor library Matplotlib. From MPL to case envelop input extract digunakan untuk menampilkan plot 3 dimensi. Ini juga memanggil data CM yang sudah tersedia. Nah, itu hasil plot sebagai figurnya. Nah, figur di sini diambil dari CLF. AX sebagai projection 3 dimensi. Ini X sebagai indeksnya 0, sebagai indeksnya 1, indeksnya 2, lalu ada membuat plus star X, Y, Z 0,2, 0,5 atau set untuk meng-set string dengan ketentuannya ini. Kemudian ini digunakan untuk memberi nama label X, ini digunakan untuk memberi nama label Y, memberi nama label Z, lalu ini untuk memprint hasil plot yang sudah dibuat. Ya, kita ngeraninnya maka hasilnya seperti ini.
Nah, di sini tuh dalam penanganan error saya menggunakan menemukan satu error, yaitu file not found error. Cara penanganannya yaitu diletak file yang dibaca tidak pada directory yang sama seharusnya diletakkan pada file di directory yang sama. Ini adalah bukti tidak plagiatnya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian video ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.